Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hamdulillahirabbil alamin, karena Allah yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita tidak mampu menghitung nikmatnya Allah. Nikmat apa yang tidak bisa kita hitung, yaitu nikmat keluar masuknya nafas setiap detik Allah berikan untuk kita semuanya. Itulah kasih sayangnya Allah, itulah rahmatnya Allah yang diberikan untuk kita, agar kita senantiasa jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat dimanapun berada selalu istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini, yakni di jalannya Shiratal Mustaqim yang dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meminta kepada selain Allah, sandarkanlah problematika Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah pencipta segala-galanya. Dari mana kita berasal, untuk apa hidup ini, dan akan kemana kita kembali, hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat-sahabatnya. Memohon dengan syafaat Rasulullah kita semuanya mudah-mudahan di dunia sampai dia milik kiamah diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal. Itu semua atas kasih sayang dan ridhonya Allah beserta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dijadikan keluarga sampai di jannahnya Allah abadan abadan sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya bersama saudara saya Bang Radit, sahabat saya Bang Radit, ditantang oleh beberapa dukun karena belum tahu jumlahnya berapa. Yang jelas dukun ini berasal dari Banyuwangi ya, yang sering mencari korban sehingga korban ini dijadikan alat sebagai diperas sebagai alat ATM berjalan. Makanya karena saya juga geram, Bang Radit juga geram, kita komunikasi lewat WhatsApp, telepon-teleponan, sehingga malam ini ditentukan di mana tempat untuk silaturahmi. Yang enggak ada lah kita tempur-tempuran, karena kita enggak punya ilmu, yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan amanah sebagai khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan saya dan Bang Radit selalu diberikan keistiqomahan di dalam fastabiqul khairat, di dalam memerangi kemungkaran untuk menebarkan kema'rufan, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Namun sebelum kita berjalan ke tempat dukun, marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon dengan syafaat Rasulullah kita datang selamat, pulang juga selamat. Mudah-mudahan dukun tersebut juga bisa sadar apa yang diperbuatnya. Itu semua atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi irfa'na biban hadi wa dinal husna bihulmadihim. Rabbi farfa'na biban hadi wa dinal husna bihulmadihim. Sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya pembuka segala sesuatu adalah selawat. Doa akan selalu menjadikan asbabun nuzul kita sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah tidak yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat? Itu teman-teman ya, yang tadi disampaikan oleh saudara kita atau guru saya juga ya, yaitu Gus Hasim ya. Saya dapat informasi dari beliau bahwasanya dukun yang dari Banyuwangi ini benar-benar apa ya, udah di luar batas Gus ya. Karena yang tadi katakan itu seperti ATM berjalan ya. Iya, karena berarti orang ini menggandakan uang ya. Bisa jadi begitu, karena di sini korban-korban ini banyak sekali yang mengadu bahwasanya banyak ketipu. Tidak hanya ratusan ribu, bahkan jutaan. Berarti bahasanya gini, karena ini pernah juga terjadi dulu Gus ya. Ini juga pernah terjadi kalangan keluarga saya, pernah mendatangi juga dukun. Contohnya 1 juta, katanya bisa digandakan jadi 10 juta. Wah. Dari 10 juta bisa digandakan menjadi 100 juta. Nah ini sebenarnya apa ya? Itu cuma modus, karena nggak pernah terjadi. Kalau itu pernah terjadi, mungkin saya nggak pernah kerja, Gus. Ya, orang kaya saya. Betul. Gitu. Ini hanya modus-modus dukun-dukun yang untuk menggandakan uang. Padahal itu penipuan. Ya maka dari itu saya akan perlu sakti bahwasanya sahabat saya Raditana Official supaya menemani saya agar ini bisa diluruskan gitu Bang. Karena kita adalah tugasnya untuk meluruskan yang tidak lurus. Betul. Tanpa ada kedoliman. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Jangan ngomong rahmatan lil alamin kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan kekerasan. Artinya kita sebarkan dulu kebaikan dengan kasih sayang. Nah, maka itu mudah-mudahan si dukun ini bisa diajak baik-baik. Betul. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan ya. Bukan kekerasan yang kita lakukan. Bukan, udah nggak zamannya Bang untuk kekerasan ini. Betul. Karena persaudaraan adalah indah. Contohnya apa? Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita beda keyakinan, tetapi semua adalah saudara kita sebangsa setanah air. Itulah NKRI, harga mati. Nah itu yang korban kemarin datang ke rumahnya Gus itu gimana pembicaranya? Itu masih artinya dalam arti mengumpulkan bukti-bukti yang lain, entah itu saudara atau siapapun, itu belum diketahui. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Makanya kita harus langsung menanyakan kepada si dukun tersebut. Oke, siap. Kalau tidak salah namanya dukun ini Mbah Gulung. Mbah Gulung. Mbah Gulung. Enggak tahu gulung apa atau gulung-gulung begini. Oke, saya juga penasaran ini Gus, karena ini berbahaya sebenarnya kalau kita biarin Gus. Iya, karena nanti akan semakin banyak korbannya. Betul. Benar. Ini barusan tadi sore hujan sehingga tanah ini agak becek. Betul ya. Ini dekat dari alas purwo ya, kurang lebih. Bulan kita komunikasi, Bang Rasid kerja juga sudah ditinggalkan untuk menemani saya. Iya. Kaget kok ada di sini lagi nih. Jadi udah habis Gus. Assalamualaikum. Seperti yang sudah kita komunikasi di tadi, menanyakan hal baik-baik kepada sampean. Benar sampean bernama Mbak Gulung. Jadi saya pengen klarifikasi sekaligus kepengen silaturahmi kedatangan saya bersama saudara saya. Ada hal yang terkait bahwasanya sampean di sini memanipulasi yang akhirnya menipu banyak orang. Aku orang itu. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang datang ke rumah mengadu bahwasanya sampean menolong dengan kedok ilmu pelet, tetapi di sini ujung-ujungnya menggandakan. Itu benar apa enggak? Tidak. Tapi benar sampai yang bernama Mbah Gulung. Bener. Benar ya. Sampai asli dari Banyuwangi. Rogo Jambi. Rogo Jambi. Rogo Jambi mana? Nendi Jambinya. Nendi apa namanya? Nendi. Nendi. Ojo pengen ngerti awak. Santai, slow. Kita kan baik-baik ya. Jadi kita ke sini alangkah lebih baik bertemu daripada komunikasi lewat telepon. Iya. Karena
Kalau orang Jawa itu tidak punya sopan. Soalnya ini banyak yang ketipu ini. Kuwi urusanku ya. Kalau memang iya, saya bawa uang, kamu juga gandekan depan saya. Benar enggak itu? Kamu gandekan uang itu jadi miliaran atau ratusan ribu. Urusannya apa? Urusan saya banyak ya Gus ya, yang banyak. Kamu nipu orang ya, katanya bisa mengandalkan uang. Orang udah banyak yang transfer bawa uang. Kamu gunakan ilmu apa? Ilmu pelet? Orang urusan Le. Sabar. Kita ngobrol dulu. Silakan duduk. Duduk. Ora iso. Orang datang baik-baik kok udah dari datang saya sini. Saudara saya Gus Hasim sudah Sampan selama ganggu aktivitasku. Loh. Gak kebalik, Mbak. Memang sampean di sini melakukan aktivitas, tetapi sesuai dengan komunikasi kita. Kita ketemu di tempat yang sudah ditentukan. Walaupun sampean mau beraktivitas tetek bengek apapun itu, yang jelas saya ingin satu klarifikasi, nomor dua untuk silaturahmi. Seperti apa kebenarannya? Lah apa arep nyoba? Loh, ntar dulu Mbak, jangan nyoba-nyoba. Oh, saya tidak punya apa-apa sama itu. Tidak ada yang sakti. Oh, Bang, jangan. Tunggu dulu. Duduk dulu. Atau mau rokok? Duduk dulu. Rokok Ora nyantai, biar nyantai. Biar slow, santai. Gimana nih, sahabat? Apa arep nyoba sampean? Kita ini datang datang baik-baik. Kami aktivitas e. Aktivitas apa? Mengadakan uang di sini lagi? Menyantek orang atau gimana? Urusanku Le. Sebenarnya sampean ini spesialis apa? Santet, apa gandakan uang, atau pelet, atau persidian? Apa? Kepengenanmu apa Rene? Kepinginan saya satu, klarifikasi. Nomor dua, silaturahmi. Alangkah baiknya saya sama jenengan silaturahmi. Iya, ngomong baik-baik, nyantai dudukan. Ora iso Le. Kowe Rene wis ganggu aktivitasku. Aku ora trimo. Ya saya minta maaf dulu, minta maaf sebelumnya. Ya udah. Kalau saya mengganggu aktivitas sampean, yang jelas saya ingin meluruskan. Kalau toh di sini sampean itu tidak benar, ayolah kita duduk dulu, ngobrol dulu, yang baik-baik. Ya, ngobrol dulu baik-baik. Jangan orang Jawa, saya Ya. orang Jawa. Orang Jawa. Kecuali saudara saya Aku bukan asli. Jawa. Nah, kalau Solo. saya bukan Jawa. Saya aslinya orang Sulawesi. Rokok Jambi. Ado-ado Rene. Sampan kok Sulawesi mung arep trimo ganggu. Santai dulu. Mas. Santai. Duduk, duduk. Saya slow. Duduk. Ngomong baik-baik. Tak turuti. Ya, wes. Dua orang ini siapa nih, Mbak? Anak buahnya. Anak buahnya Apa sampean. tekok? Iya. Anak buahnya. Iya. Ah. Iki Siapa namanya? didianku kabeh. Tidiahnya. Apa arep ngetes Le? Dia ngomong tadi itu ngomong apa, Gus? Saya nggak paham soal bahasa Jawa, Gus. Jadi mohon maaf lagi Mbak. Sekali lagi saya mohon maaf. Datangan saya sama saudara saya ke sini hanya satu klarifikasi. Benar enggak sampean punya pasien dari Bali? Ya. Nih, Orangnya usia 30 tahun dan modusnya sampean ingin menjanjikan 10 juta menjadi 100 juta. Ah, itu benar nggak? Kalau memang benar, saya bawa uang 100.000, Gus. Bisa nggak digandakan jadi 1 juta? Bahaya enak nih kalau bisa. Bisa nggak? Enak. Bisa. Apa arep nyoba Le? Kamu gandakan uang saya. Kalau memang benar, kamu menggandakan uang, jangan sampai kamu tipu orang. Enggak usah coba-coba, Mbak. Karena enggak ada yang sakti. Saya enggak sakti, jenengan enggak sakti. Wong sakti itu yang Allah Subhanahu wa taala. Betul. Aku mau lokasiku didang. Kan sesuai dengan kesepakatan tadi. Kalau kepengen selesai masalahnya, katanya jenengan harus datang ke tempat yang sampean tentukan, yaitu di sini. Ini memang wilayahnya sampean. Kita di sini sudah permisi. Ah, Begitu kita sampai sini, sampean menantang kita. Betul. Nggak terima. Katanya kita mengganggu ritualnya sampean, aktivitasnya sampean. Kita hanya kepengen kejelasan. Benar enggak sampean menipu dengan modus menggandakan uang? Aku orang itu. Aku bener, aku iso. Tapi buktinya mana? Sudah 1 bulan si pasien itu berharap kepada saya, bahkan uangnya sampai menghutang-hutang, nah itu. minjem-minjem, tapi pada akhirnya Kameramen, sampean- tasku kameramen. Saya mau benar nggak itu? pada akhirnya sampean angkat tangan dan tidak membalas
chattingnya, teleponnya tidak pernah diangkat. Ini baru satu orang, belum lagi yang lain. Mungkin banyak dari sahabat-sahabat atau saudara saya yang sampean tipu dengan modus seperti ini. Korbannya katanya juga banyak juga Gus, korbannya ini. Lah ya itu. Ini masih satu orang yang mengaku yang sampean tipu. Ada berapa lagi banyak bah yang sampean tipu? Aku orang itu. Iki lagi semedi hingga buktekno. Oh, ceritanya sampean itu mau mengeluarkan uang gaib gitu. Kuwi rahasia aku, Le. Oh. Enggak salah Inge lagi. ya orang ini. Jadi enggak salah lagi. Enggak ada, Mbah. Kalau memang sampean bisa menggandakan uang, sampean bisa mengeluarkan uang gaib. Enggak ada. Sampai negara Indonesia enggak mungkin Wes niatmu kesusahan. rene ngopo? Niat saya kepengen meluruskan kalau sampean Nah, benar. lurusno ben siswaku ki nglurusno. Meluruskan gimana, Mas? Luruskan gimana? Gak kepengine kepiye? Kepengennya sampean Awakmu ganggu nang lingkunganku. sampean mengakui bahwasanya ya hanyalah modus. Modus. Penipu ini. Tidak ada orang di dunia yang bisa menggandakan uang. Nah, Apalagi mengeluarkan uang gaib. Tidak ada. nggak ada bohong itu. Uka-uka bohong. Kalau memang ada orang yang bisa menggandakan uang dan bisa mengeluarkan uang gaib, negara Indonesia nggak mungkin mempunyai hutang. Betul. Pasti negara Indonesia makmur. Dan pasti Rakyatnya itu nggak mungkin sengsara. Buktinya rakyat semakin terhina, semakin sengsara karena hutang Indonesia banyak. Lah orang-orang kayak kamu ini yang membuat masyarakat Aku wis semakin ora banyak. mikir. dia aja nggak punya mobil Gus. Kalau Lah, dia ya banyak uang kan dia bisa beli mobil banyak Gus. Ojo ngece kowe. Daripada siswaku tak kon medhuk. Bah, Bahasanya siswa. Berarti siswa. murid siswa. Berarti kamu Kelas guru. berapa ini, Pak? Kelas berapa ini? Ya, kelas 2, kelas 3 di SD. Bajingan ojo tambah ngece kowe. Apa arep Bajingan. ngetes kowe? Tunjukkan, Bang. Bebas, Mbak. Ayo nek arep ngetes. Santai, Bos. Santai, kita datang baik-baik Santai, Bos. kok. Kok ngetes, Slow, ngetes, santai. ngetes. Emangnya sampean ini sakti kok ngetes. Sakti kah sampean? Arep ngetes tenan ya wele. Kene ganggu tenan weh. Mau tes gimana maksudnya? Lah pengenmu kepiye? Sampean mengakui aja udah. Ya, Sudahi ngaku aja. modus penipuan ini dan Itu kan. kembalikan uang-uang yang sudah kamu tipu kepada siapa-siapa yang sudah menjadi korban, Mbak. Kuwi urusanku. Nah, udah Ya ini juga urusan kita juga karena sampai sudah berbuat kemungkaran, sampai sudah berbuat kesalahan untuk menipu masyarakat lemah sehingga orang itu percaya 100% sampai pinjam uang kepada. Awakmu iso ngomong nipu. Buktekno ayo. Loh, bukti sudah jelas kok, Mbak. Yang Kalau sudah memang kamu kamu buktikan, kamu bisa nggak kamu gandakan uang saya sekarang? Bisa nggak? Bajingan mau tambah nantang ya kowe Eh. ini. Bukan nantang kita di sini. Dari awal kita datang udah ngomong baik-baik. Aku ora trimo yen keganggu nang wilayah. Orang silaturahmi kok pengganggu piye to, Silaturahmi Mbak? nang omah. Dasar Mbak Gulung. Iki lagi Ya terserah sampean mau ritual kah, mau konsultasi apakah apa-apa itu terserah. Ngeyel sampean. teman-teman. Intinya kalau sampean tidak terima, kalau memang sampean sok sakti, buktikan, coba keluarkan uang yang Ya, katanya keluarkan. uang gaib. Uang goib, uang Soekarno Hatta keluarkan semua. bajingan nantang Wah. tenan. Kita ngomong baik gak? Kita Le, dari tadi musuh le, wong loro le. Ayo suruh maju. Ayo le, musuh Siswa apa nih. le? Siapa mau maju dulu? Ngidap-ngidapno. Siapa dulu maju? Manut Nih, aku. bentuk saya nih. Oh. Jangan. Asem. Datang baik-baik malah diajak berantem. Bang, ada Bang. Mau saya Sampai giling kepala kamu, Mbak. Ayo le, maju. Siapa mau maju duluan? Lingkungane ade dosa kene ora trimo ae dhewe. Ngerti wong arep itu. Saya nggak tahu kamu ngomong apa, wes. Orang iso ora apa-apa, orang ngerti kamu. Wah, Wes. bajingan iki anak. Ya wes. Saya Boleh, nggak boleh, paham kamu. boleh. Pakai bahasa apa kamu, wes? Bahasa Spanyol. Kameramen bahasa apa ya kameramen? tahu Bang. Kowe aja ngece dukun nang wilayah kene. Ayo. Allahu Akbar. Ya. Siapa lagi? Ayo, maju kabeh. Kamu. Allahu Akbar.
Ayo, Bang. Kamu. Itu apa sih, Bang? Kok semuanya kayak mabuk kecupung ya? Ada deh bang. Keluarkan ilmu semua, Mbak Gulung. Masak lawan sama. Wes mas, aku kalah. Wes, aku kalah sepurone. Sampean ngaku enggak? Aku ngaku kalah sepurone sing gede. Bukan masalah kalah menang ya. Sampean menipu itu benar enggak? Bener mas, bener. Terus apa tujuannya sampean? Aku butuh duit dinggo konco-koncoku iki. Konco apa keluarga? Konco. Untuk apa uangnya? Kamu sini. Sini Untuk Dinggo urip le. sampean kan masih punya hidup, sampean kan masih normal, sampean juga masih sehat. Apa enggak bisa kerja yang lain? Enggak bisa kerja yang lain, Mbak. Sepurone le aku butuh duit. Duit apa? Untuk apa? Untuk apa? Semua orang butuh uang, tapi jalannya tidak seperti ini. Sampean menipu, sampean bermodus untuk menggandakan uang. Sampean Kerja yang benar. sampean punya banyak akun kan di Facebook, Iya. ya kan? Bener kan? Udah jujur aja, gak usah bohong-bohong. Sepurone le, bener le. Terus ini anak buah sampean ini untuk nyari apa namanya mangsa lagi supaya bisa membawa pasien yang kamu suruh menyetorkan mahar itu. Begitu. Iya. Terus kenapa sampai itu melakukan transfer kok nggak pakai nama sendiri, harus pakai nama orang lain? Supaya kamu itu tidak terjerat polisi gitu ya? Jawab kalau ditanya. Sepurone le. Le itu apa sih, Gus? Le itu apa ya? Ayam le. Ayam le. Nak gitu loh. Nak kecil. Oh gitu. Sampurasun le. Sampurasun le. Jadi gimana nih sahabat-sahabat? Sudah mengaku kalah dan mengakui kesalahan. Terus uangnya yang sudah kamu tipu pada masyarakat itu sudah kamu pakai atau belum? Wis entek. Dindung karo konco-konco. Masya. Habis entek. Entek itu apa? Habis. Ya, habis. Kamu beli apa? Beli bir, beli dupa, beli rokok, beli kang lele. Ibu rumpine mas. Hah? Untuk foya-foya jelas. Foya-foya. Oh, pasti kamu booking lagi yo. Kampret kamu. Iya. Udah punya keluarga enggak? Udah punya anak berapa? 7, 2, 4 kali. Kali coba. 2. Oh. Rolo 2 ya. Punya guru lagi enggak? Wes ora ono. Kamu- Agak usah bohong, kamu jujur belajar di lah. mana? Kamu belajar di mana kalau udah punya guru? Iya. Guruku wis ora ono. Bohong kamu. Gak usah sembunyikan. Siapa guru kamu siapa? Guruku wis ora ono. Mana mungkin kamu bisa kayak gini kalau kamu punya guru. Nggak mungkin kalau enggak belajar. Eh, Apa kamu mau nyamain Dimas Kanjeng? jangan sampai si bro kokok ini. Gak ada, Mbak, dunia ini yang bisa menggandakan uang. Gurunya siapa nih? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Hah? Masih ada enggak gurunya kamu? Jangan nggak usah bohong. Nanti kalau bohong nanti tak masukin ke kandang ayam. Mau? Gak mungkin, ini pasti ada jaringan. Bohong dia Gus. Pasti ada jaringannya. Kalau enggak ada jaringannya enggak mungkin bisa nyebar begitu. Apa kamu juga termasuk jaringannya Dimas Lancang itu? Yang Jangan benar. bohong. Udah jujur aja lah. Gak usah. Ngapain nggak jujur? Kalau nggak jujur itu jelek. Karena Dimas Lancang adalah pengganda uang juga yang berada di Blitar, sekarang diperangi sama Gus Samsudin. Dan kamu di wilayah timur di Banyuwangi. Nah, wilayah ini yang pasti ini jaringannya jadi salah satu. sempat saya curiga juga Gus. Kayak jangan sampai jaringannya Gus
yang digerebek Gus Samsudin itu. Iya, di Mas Lanjang itu. Yang ngenakan uang itu. Iya toh? Oh, gandain uang 1 juta bisa jadi 10 juta. Mana bisa? Kalau punya uang, aduh, sahabatku semuanya ya. Jangan pernah percaya sama dukun santet ya yang bisa menggandakan uang. Jangan pernah ya. Ini modus. Modus semua itu bohong teman-teman ya. Modus. Kalau teman-teman pengen uang ya kerja. Ini kerja yang halal. Ya bisa enggak bisa sampean semua harus bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah diperlakukan kepada itu. Mau nggak tambah kantor polisi? Mau nggak? Ya udah kembalikan, kata Gus tadi, kembalikan uang-uangnya yang pernah kamu ambil. Saya nggak mau tahu, mau itu habis kayak kamu mau apa, kamu kembalikan. Tidak mau tahu, harus ada pertanggungjawabannya. Kalau enggak, kita gerbek lagi Gus. Iya. Malam ini mungkin kita maafkan dia, tapi kalau dia kembalikan uangnya kita habisin aja Gus. Kalau perlu panggil gurumu sekalian, atau panggil anak buahmu sekalian. Yo. Kita interogasi nanti. Iya. Betul yo. Karena pasti Yang cengeng kon ori saudara popo. Yo, oke? Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah percaya dengan pengganda uang gaib, apapun itu yang berbau dengan mistis, karena mereka hanyalah suatu kedok untuk manipulasi dengan apa namanya itu mahar sehingga kalian semua akan ditipu oleh kelakuan dukun-dukun yang semacam ini. Gak ada yang bisa mengadakan uang itu, gak ada. Kalau kepengen hidupnya enak kerja, mustahil kalau orang kepengen hidup enak gak kerja itu. Makanya jangan pernah percaya kepada siapapun, jangan pernah takut kepada siapapun, takutlah dengan diri Anda sendiri. Kenapa? Ketika kalian takut dengan diri sendiri, salah ucap, salah mendengar, salah melihat, itu akan menjadikan suatu dosa, karena dosa itu asal muasal dari tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita nggak benar, mendatangi mereka nggak benar, maka kalian sama dengan seperti mereka. Makanya jangan pernah percaya dan jangan pernah takut kepada siapapun, takutlah dengan diri sendiri. Hanya diri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan kehidupan yang sebenarnya. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori. Saya Radit Ana undur diri. Intinya jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris. Jimat adalah sisi kudus yakni Allah Subhanahu wa taala. Sandarkanlah problematika kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbah, ikut kita Mbah. Good. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.